Jakarta, harga sebidang tanah paling tinggi hari ini menyentuh 15,6 juta per meter persegi. Angka yang sangat fantastis. Artinya, jika ingin membangun rumah yang luas tanahnya kurang dari 200 meter saja, membutuhkan nominal uang berkisar 3 miliar rupiah. Angka tersebut seakan tak sepadan jika mendengar upah minimum regional bagi para pekerja di Jakarta yang tak menyentuh angka 6 juta rupiah per bulannya. Impian memiliki rumah tinggal terasa jauh dari angan. Tak heran, para pendatang di ibu kota rata-rata hanya mampu menyewa bangunan apartemen yang menjamur di Jakarta. Permukiman padat penduduk di ibu kota tersebar di sejumlah titik. Tak sedikit masyarakat Betawi yang tinggal di bantaran kali. Untuk bisa sampai di sini, saya harus berjalan kaki melewati gang sempit yang minim cahaya matahari. Di pemukiman padat penduduk ini ada kurang lebih 1.500 orang dan satu rumah itu bisa diisi lebih dari 2 kakak. Nah, sekarang saya mau menelusuri kehidupan warga yang ada di Kelurahan Bidara Cina. Masyarakat yang tinggal di sini rata-rata sudah menempati rumah mereka selama puluhan tahun. Wilayah RW 8 di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini terdiri dari 16 RT. Saya kemudian mendatangi rumah Ketua RT 10 yang sudah menjadi penduduk asli sejak tahun 70-an. Rumahnya yang berdampingan dengan anak sungai Ciliwung sampai hari ini belum tersertifikasi. Ia mengaku telah mengupayakan berbagai cara untuk mendapatkan hak tempat tinggalnya. Semua rata-rata di sini sudah warga asli Jakarta, artinya ber-KTP DKI Jakarta. Semuanya ber-DKI Jakarta. Saat ini sebagian ini kan kalau di warga saya ini kebanyakan warga ngontrak atau mahasiswa. Pemiliknya tapi kan orang sini gitu kan berarti ya Pak? Pemiliknya orang sini tapi tidak tinggal di sini, dia punya kontrakan atau punya kos, tidak tinggal di sini. Rumah di sini belum diidentifikasi atau memiliki saham ya, belum ada sahamnya, tapi di sini girik, cuman ya rumah, jadi yang punya itu ibaratnya zaman dulu itu tuan tanah. Nah, sekarang ini rumah ya kalau misalnya ada apa-apa ya memang sempat ribut juga, ada yang mau beli katanya, ada yang mau ini rumah saya ini, tapi warga tetap bertahan, kompak warga sini. Nah saya mohon itu aja satu itu untuk dibuatkan sertifikat tanah lah gitu, untuk jadi yang udah punya milik, udah lama, udah puluhan tahun ya bisa mengurus gitu. Dalam konflik berbeda, tim Indonesiaku menelusuri pemukiman padat yang kini sudah rata dengan tanah. Rumah-rumah yang dulunya berdiri di bantaran kali terkena gusuran proyek normalisasi Sungai Ciliwung dalam upaya penanggulangan banjir ibu kota. Sebanyak 63 rumah dari gabungan 4 RT di RW 7, Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan telah melewati proses penggusuran bagi rumah yang bersertifikat maupun tidak. Terdapat 42 bidang yang sudah tersertifikasi dan sisanya tanpa sertifikat. Oke Bu Sari, jadi boleh cerita nih Bu sama saya seperti apa sih dulu ada mungkin sosialisasi atau mediasi ke warga di sini sebelum terjadinya penggusuran? Di tempat kita ini memang langganan banjir awalnya. Dulu itu kita 5 tahun sekali yang besar. Nah 5 tahun ini bukan lagi jadinya setahun itu bisa berkali-kali. Dan banjir yang tadinya 5 tahun sekali itu bisa seminggu sekali. Kita sepakat nggak apa-apa, kita dipindahkan, tapi dengan manusiawi. Nah habis itu Pak PJ Heru datang, survei, terus kan ada yang memang tidak punya surat, tapi ada jual belinya. Nah penguatannya itu gimana gitu, sampai sedetil itu kita ngomongin sama Pak Heru. Ya udah nanti dibantu karena ada apa namanya Kapolsek segala macam. Pokoknya semua bantuin ini ya di RW 7 gitu kata Pak Heru. Dan alhamdulillah sekitar 4 bulan setelah itu semua udah pada dibayar. Nggak ngebayang lah misal di rumah yang sering banjir di Jakarta memang, tapi sering banjir dan akhirnya nggak ditempatin berbelasan tahun karena rumahnya jadi bobrok, terus bisa dijual, bisa dibayar sama pemerintah sampai harganya
nggak kebayang lah gitu ya, layak sekali gitu. Kesabaran menuai hikmah, itulah pengalaman masyarakat yang tergusur dari wilayah Pancoran, Jakarta. Solusi humanis dari pemerintah berbuah manis. Ada biaya. Bu Sari misalnya, meski terkena gusuran hanya separuh dari bangunan rumah atau setara 90 meter persegi, dirinya mendapat penggantian nominal bernilai ratusan juta rupiah. Hal itu mengacu pada NJOP dan nilai apresial wilayah tinggalnya. Polemik pertanahan di Jakarta sebetulnya dapat memetik solusi yang berujung pada rasa keadilan. Asalkan praktik mafia tanah dengan tegas harus dibekukan. Yang pertama kita lihat status tanah. Kalau status tanah ini memang memungkinkan Badan Pertanahan Nasional melakukan pensertifikatan, pasti dilakukan. Misalnya areanya milik mereka dan tidak bersengketa dan tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain, memang clear, bersih, yaitu pasti diberikan dengan program PTSL. Apalagi kemarin Pak Menteri sudah menggaungkan e-sertifikat, itu mungkin bisa lebih mudah mereka mendapatkan sertifikat, cuma mungkin untuk melakukan pendataan, pengukuran ke lapangan yang memang butuh waktu. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional saat ini tengah gencar mensosialisasikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikenal dengan istilah PTSL. Namun, untuk mendapatkannya, terdapat hal mendasar yang perlu diketahui, seperti macam-macam status hak tanah. Selain sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, dan sertifikat hak guna usaha, terdapat tanah girik yang tak jarang menuai kontroversi. Tanah ini merupakan tanah bekas hak milik adat yang biasanya belum terdaftar di Badan Pertanahan setempat. Maka dari itu, lahan yang hanya disertai surat girik kerap sulit untuk mendapatkan kepastian hukum. Namun, bukan berarti tidak bisa menoreh titik terang. Inilah nasib menggantung bagi sebagian warga DKI. Jakarta yang telah dinobatkan sebagai salah satu dari 25 kota termahal di dunia, sebentar lagi mengalami peralihan status ibu kota. Namun, hal tersebut belum resmi terjadi jika kepres atau keputusan presiden belum diterbitkan. Diketahui terdapat Undang-Undang Ibu Kota Negara tentang ketentuan peralihan yang membuat status Jakarta berubah. Dalam pasal 39 Undang-Undang IKN, DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota sampai adanya kepres. Lantas, bagaimana warga Jakarta menanggapi isu ini? Nggak dengar tuh saya, kalau jadi JKJ memang katanya saya dengar sudah diresmikan di sana IKN. Tetapi kan belum tentu disetujui dengan masyarakat, kan tidak setuju akan pindah ibu kota dari Jakarta ini bagaimanapun. Karena sejarah. Kalau saya tidak setuju. Ya sebenarnya sih lebih fokus aja sih, karena kan pasti kan kita jadi kayak kota bisnis kan ya, untuk buat bisnis, buat perkembangan keuangan bisa lebih fokus aja gitu. Susah sih sebenarnya, karena kan udah terdaftar di sini ya, pasti kalau misalnya ngurusin lagi untuk pindah ke IKN, itu agak susah juga sih, ngurusinnya panjang juga pasti. Oh udah tahu informasinya dari Plus Jakarta. Aku sih sebenarnya nggak apa-apa kalau ibu kota berpindah, jadi macetnya kurang. Tapi pusat bisnis tetap di sini kan, jadi nggak masalah. Dipikirkan lebih lanjut. Kayaknya agak berat ya buat kita yang udah kota untuk ke sana, ngubah kebiasaannya sih yang susah. Ada yang mempertimbangkan, tak sedikit juga yang sama sekali tidak mau berpindah ke ibu kota negara yang baru. Keseharian yang sudah melekat seolah sulit ditinggalkan. Warga Jakarta lebih baik kehilangan status sebagai warga ibu kota daripada harus meninggalkan Jakarta.